Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniarto Kurniawan dari siswa B9 program Continuation. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari analisa terkait dengan project probability, yaitu untuk menganalisa variabel-variabel yang memiliki hubungan dengan tagihan kesehatan. Nah, variabelnya yaitu usia, gender, lokasi, ada 4 lokasi, banyaknya anak, nilai body mass index, serta dia merokok atau tidak. Nah, beberapa analisa yang dilakukan yaitu yang pertama descriptive analysis, yang kedua variabel kategori, ketiga continue, 4 korelasi, dan yang terakhir adalah temukan pengujian untuk hipotesis. Nah, dataset yang digunakan saat ini adalah dataset dari tagihan asuransi, di mana terdiri dari 7 data dan sebanyak 1338 orang atau pengguna. Nah, untuk variabel kuantitatifnya sendiri yaitu ada variabel usia, body mass index, data banyak anak, dan data tagihan. Serta untuk kualitatifnya ada data gender, data smoker, dan data region. Nah, di sini di tabel kanan ini merupakan deskriptif dari data kuantitatif. Nah, untuk yang pertama yaitu rata-rata usia, dan di sini kita lihat bahwa usia sebarannya itu berdistribusi uniform, namun dengan menggunakan pendekatan rata-rata, menghitung rata-rata, diperoleh bahwa rata-rata usia pengguna adalah 39,21 tahun. Yang kedua adalah rata-rata dari berat body mass index dari pengguna asuransi yang merokok. Nah, di sini yang pertama kita buat dulu data filter dulu data BMI berdasarkan smoker yang yes. Nah, baru kita buat rata-ratanya. Distribusinya yaitu distribusi normal, sehingga rata-rata menggunakan min diperoleh sebanyak 30,71, yang artinya bahwa untuk BMI untuk orang perokok ini masuk dalam kategori mendekati overweight. Yang kedua adalah variance dari charge perokok dan non perokok. Nah, di sini saya buat dua distribusi untuk perokok dan non perokok. Nah, di sini dapat terlihat bahwa yang pertama mempunyai dua distribusi yang berbeda. Dan setelah dilakukan perhitungan, diperoleh juga variance dari perokok dan merokok itu cukup berbeda jauh, di mana variansi dari yang merokok variansi charge-nya sebanyak 23.083, dan variansi charge yang tidak merokok yaitu sebanyak 11.987. Nah, yang kedua adalah apakah rata-rata umur perempuan dan laki-laki yang merokok itu sama? Nah, secara deskriptifnya itu rata-rata dari perempuan dan laki-laki yang merokok itu sama, yaitu di sekitar 38 tahun. Di sini dapat lihat minnya itu selisihnya sedikit, hanya berbeda 38,61 untuk perempuan dan 38,45 untuk laki-laki. Nah, terus mana yang lebih tinggi, rata-rata tagihan kesehatan perokok atau non perokok? Nah, di sini kita lihat rata-rata tagihannya berdasarkan deskriptifnya, yaitu rata-rata tagihan perokok itu sebesar 32.000, sementara non perokok sebesar 8.400, sehingga tagihan perokok 3,8 kali lebih besar daripada tagihan non perokok. Selanjutnya yaitu rata-rata kesehatan perokok yang di atas 25 atau yang di non perokok yang di atas 25. Nah, ini juga dapat dilihat bahwa tagihannya untuk perokok yang BMI-nya di atas 25 atau mendekati obesitas itu lebih tinggi daripada yang di bawah. Dilihat dari rata-ratanya itu sebanyak 4,07 kali. Nah, selanjutnya yaitu BMI mana yang lebih tinggi dari seorang laki-laki atau perempuan. Nah, kita lihat dari ini secara angka tuh BMI itu hampir sama di sekitar 30, nilainya 30 nih. Nah, itu selisihnya hanya sebesar 0,56. Nah, terus yang selanjutnya yaitu BMI mana yang lebih tinggi dari seorang perokok atau non perokok. Ini juga dari datanya secara ini BMI-nya itu sama, hanya selisih sekitar 0,06 di sekitar 30 juga. Nah, dari hasil itu dapat kita simpulkan bahwa dari 1338 itu
mereka memiliki rata-rata umur 39 dan memiliki rata-rata BMI sebesar 30,66. Nah, ini menunjukkan bahwa orang itu memiliki BMI yang menuju obesitas. Satunya yaitu sebaran tagihan kesehatannya cukup jauh, bervariasi antara beberapa tipe pengguna. Nah, selanjutnya yaitu terdapat pada BMI ini ada hal unik di mana rata-rata BMI antara laki-laki dan perempuan itu mempunyai selisih yang sangat kecil. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk kategorical analysis, yaitu gender mana yang memiliki tagihan paling tinggi. Itu kita lihat yaitu gender perempuan dengan tagihan 63.770. Nah, untuk distribusi peluang tagihan di tiap-tiap region yaitu semuanya hampir sama, yaitu distribusi dengan scale positif. Keempat distribusi hampir sama semua. Nah, yang selanjutnya yaitu apakah setiap region memiliki proporsi data banyak orang yang sama. Nah, kita lihat secara grafik itu semua memiliki proporsi yang hampir sama. Untuk yang sama persis itu ada Northwest dan Southwest ya, dari persentasenya. Nah, sedangkan Northeast dan Southeast memiliki proporsi data yang berbeda. Nah, untuk yang proporsi rokok dan non perokok juga cukup berbeda jauh. Proporsi non perokok itu lebih tinggi 60% dari proporsi perokok. Terus berapa peluang seorang tersebut adalah perempuan jika diketahui dia adalah perokok. Nah, kita lihat dengan ini, kita membuat tabel kontingensi dan kita membuat kondisinya, yaitu jumlah event perempuan yang merokok dibagi dengan jumlah orang seluruhnya merokok, sehingga diketahui peluangnya sebesar 0,42. Kalau untuk yang dia laki-laki itu sama, jadi jumlah event laki-laki yang merokok dibagi yang dengan semua orang yang merokok itu dapatnya 0,58. Nah, berdasarkan hasil perhitungan diketahui gender yang memiliki tagihan itu paling tinggi perempuan. Nah, untuk setiap region berdistribusi sama. Nah, yang cukup menarik adalah proporsi tagihan dengan kondisi seorang itu merupakan perokok itu ini salah. Jadi proporsi tagihan dengan kondisi seorang yang merupakan dia itu bukan perokok lebih kecil dibandingkan dengan perokok. Dan apabila seorang tersebut merokok, maka peluang seseorang memiliki gender laki-laki lebih besar daripada perempuan. Nah, selanjutnya yaitu untuk continuous variable itu yang pertama itu mencari peluang besar tagihan. Di sini saya akan coba dengan BMI lebih besar dari 23 dan tagihannya 18.000, maka dapat peluang sebesar 0,63 jika diasumsikan data ini berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu mencari kemungkinan terjadi seorang perokok dengan BMI di atas 25 akan mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16.700. Nah, yang pertama kita buat kondisinya dulu, yang kedua dapat nilai rata-rata, dapat deviasi, terus dapat kita masukkan nilai yang diinginkan, kemudian hitung statistiknya sehingga diperoleh peluang sebesar 0,96. Nah, peluang seorang dengan acak dengan tagihan kesehatannya di atas 16.700 juga sama dengan sebelumnya, pola pengerjaannya, sehingga dapat hasil 0,91. Nah, ini untuk yang mungkin terjadi ini kita membandingkan dari peluang dari dua kondisi. Nah, di mana seorang dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan itu lebih besar daripada dengan BMI di bawah 25. Ini juga membandingkan dua kondisi antara perokok dan bukan perokok, dengan dimana kondisi dengan seorang perokok dengan BMI di atas 25 itu mempunyai peluang lebih banyak bayar tagihan daripada yang bukan. Nah, berdasarkan dari hasil perhitungan dapat bahwa nilai BMI dan status perokok itu akan sangat mempengaruhi dan meningkatkan peluang seorang memperoleh tagihan di atas 16.700. Nah, selanjutnya yaitu melakukan korelasi data numerik. Nah, kita terlihat bahwa untuk data numerik ini terdapat korelasi yang secara umum itu semuanya lemah. Cuman untuk korelasi yang paling besar yaitu data umur terhadap charge terhadap biaya sebesar 0,3 dan diikuti selanjutnya yaitu BMI terhadap biaya. Nah, selanjutnya
untuk korelasi dataset kategorik ini kita menggunakan box plot secara umum bahwa data tersebut memiliki bentuk struktur yang berbeda sehingga dapat disimpulkan bahwa ini tidak memiliki korelasi antara gender dengan charge serta smoker dengan charge. Nah, yang terakhir yaitu hipotesis testing. Nah, ini yang pertama adalah apakah orang yang merokok mempunyai tagihan yang lebih tinggi daripada orang yang tidak merokok. Nah, dalam melakukan hipotesis ini kita melakukan beberapa pengujian asumsi yaitu normalitas dan kesamaan varians. Nah, di sini disimpulkan bahwa data ini tidak berdistribusi normal baik perokok maupun perokok, dan nilai varians pun tidak sama, sehingga kita menggunakan pendekatan menggunakan Welch test dengan menambahkan bahwa equal variance-nya itu berbeda, sehingga dengan ini dapat diketahui hipotesis bahwa tagihan kesehatan perokok itu lebih tinggi daripada kesehatan non perokok, yang artinya bahwa H0 itu ditolak karena p-value-nya sangat kecil dibandingkan alpha. Nah, itu juga berlaku untuk tagihan kesehatan dengan BMI di atas 25. Nah, ini juga p-value-nya ini hampir sama. Kita menggunakan pendekatan distribusi dan varians, juga keadaannya tidak sama, maka kita menggunakan equal variance-nya false, diperoleh p-value sebesar 0,00001676. Itu tetap lebih kecil daripada p-value yang diinginkan yaitu 0,05. Sehingga tagihan kesehatan dengan BMI di atas 25 lebih tinggi daripada tagihan kesehatan dengan BMI di bawah 25. Nah, selanjutnya yaitu apakah BMI laki-laki dan perempuan sama. Nah, ini setelah kita uji normalitas dan variasinya, ternyata ini berdistribusi normal. Ini tidak normal tapi terdapat variasi yang sama, sehingga dengan equal var-nya itu sama. Nah, maka p-value-nya itu lebih kecil daripada alpha, sehingga hipotesis ditolak. Jadi jawabannya adalah tagihan kesehatan dengan BMI di atas 25 tetap lebih tinggi daripada di bawah 25. Nah, konklusinya yaitu tagihan asuransi itu dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti BMI, perokok atau tidak, gender, dan lain-lain. Nah, variabel tersebut juga dapat dijelaskan secara saintifik melalui analisa deskriptif seperti rata-rata usia, rata-rata BMI. Nah, selain dengan itu, kita juga melakukan perbandingan atau variabel-variabel tersebut dapat dilakukan perbandingan seperti rata-rata umur perempuan dan laki-laki, rata-rata BMI laki-laki dan perempuan. Nah, saya juga dilakukan perhitungan peluang dan korelasi serta pengujian hipotesis antar variabel tersebut. Nah, ini untuk catatannya adalah eksplorasi perlu dilakukan secara mendalam agar dapat memberikan insight yang tepat, seperti misal jika dibutuhkan adanya transformasi atas data yang tidak berdistribusi normal atau tidak berdistribusi semestinya. Terus asumsi-asumsi dalam pengujian hipotesis perlu ditegakkan secara sempurna, termasuk asumsi alternatifnya. Jadi kalau misalkan data ini tidak normal, langkah selanjutnya akan dilanjutkan seperti apa. Nah, ini referensinya. Nah, sekian dan terima kasih atas presentasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.